karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Tapi saya, Bahar bin Smith adalah salah satu Habib. Tapi saya, Bahar bin Smith adalah salah satu Habib. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para netizen, para subscriber yang budiman, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rizkinya, dan diberkahi hidupnya fid dini wa dunya wal akhirah. Baik teman-temanku sekalian, barusan saja kita melihat cuplikan-cuplikan daripada orasi pidato daripada Habib Rizik Shihab dan Habib Bahar bin Smith. Jadi dari situ kita bisa menyimak ya, bisa menelaah gitu, betapa mereka itu apabila melontarkan tuduhan kepada pihak lain, kemudian tantangan kepada orang lain, begitu lantang, begitu keras, begitu tegas, dan begitu berani. Akan tetapi saat ini di mana keberanian mereka? Di mana lantangnya suara mereka? Di mana kehebatan mereka selama ini yang selalu mempertanyakan nasab orang, selalu meminta orang untuk verifikasi nasabnya? Bahkan Habib Rizik sendiri yang pertama kali mengangkat ya metode tes DNA untuk memastikan apakah ini Habib asli atau Habib palsu. Maka kita bisa sama-sama tahu ketika keadaan itu berbalik, kita yang meminta mereka untuk memastikan nasabnya apakah betul-betul tersambung kepada Rasulullah SAW atau tidak. Apakah selama ini pengakuan mereka, kebanggaan mereka, sehingga mereka itu sangat tegas, lantang, keras meminta orang lain untuk memverifikasi datanya, untuk melakukan tes DNA. Kenapa mereka tidak berani tes DNA sampai sekarang? Luar biasa. Kita punya seorang ulama muda yang sangat berani dan memiliki keluasan ilmu dan kedalaman kefahaman, sehingga berani untuk mengajak debat tentang metodologi penetapan ilmu nasab, yang mana ini sangat mengherankan sekali ya. Sekelompok keluarga yang kita kenal dengan Ba'alwi, yang selama ini yang kita tahu bahwasanya nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah dan sahih, digembar-gemborkan di mana-mana, bahkan sampai banyak melakukan persekusi kepada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, akan tetapi nasabnya tidak tercatat di lembaga mereka yang kita kenal dengan Maktab Daimi. Difitnah, dipersekusi, dipalsu-palsukan, ya kan, diprovokasi masyarakat untuk membenci orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi silsilah nasabnya nggak tercatat di MDRA. Padahal mereka belum melakukan penelitian. Apa dasar mereka itu mengaku sebagai zuriyahnya Nabi?
Kenapa silsilahnya tidak tercatat di MDRA? Padahal lembaga pencatatan silsilah nasab itu tidak hanya MDRA. Di Indonesia ini banyak. Apalagi di dunia. MDRA itu hanya nakobah lokal yang sama sekali tidak punya kerjasama dengan nakobah-nakobah internasional. Makanya setiap para habib itu yang punya buku nasab dari MDRA, tengok saja stempelnya di buku nasabnya cuma satu, yaitu dari Maktab Daimi Rabitul Alawiyin yang berkantor di TBC Matupang. Tidak ada stempel tanda tangan dari munsib-munsib di seluruh dunia, khususnya di Yaman. Tidak ada. Maka inilah yang menjadi pelajaran kita. Dalam dakwah itu yang ditampilkan, yang didahulukan adalah keilmuannya. Nasab tidak penting dalam urusan dakwah. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah keilmuan di dalam menerapkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun dari mana mereka menerima keilmuan itu, adapun dari mana mereka itu belajar, kepada siapa berguru, tidak ada kaitannya dengan nasab. Karena apa? Karena sederhana sekali, kita memiliki kaidah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Unzur maqilah, perhatikan apa yang disampaikan, perhatikan apa yang dibicarakan. Wala tanzur mangqalah, jangan melihat siapa yang berbicara. Sering juga para guru-guru kita itu menganalogikan makalah tersebut dengan telur ayam dan tai ayam, di mana telur ayam dan tai ayam itu sama-sama keluar dari pantat ayam. Akan tetapi kalau dari pantat ayam itu yang keluar telur, maka kita ambil. Karena itu bisa menyehatkan tubuh kita karena mengandung banyak gizi. Akan tetapi, tai ayam, ya kita bersihkan, kita buang. Jangan sampai mencederai rumah kita. Di mana rumah kita itu harus terjaga kesuciannya, karena menjadi tempat kita untuk beribadah. Nah, begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan video yang saya tampilkan itu bisa menjadi bahan pemikiran untuk kita, bahwasanya nasab itu dalam dakwah tidak begitu penting, dan tidak ada syaratnya orang berdakwah itu harus bernasab kepada Nabi. Akan tetapi yang paling penting dalam dakwah itu adalah ilmunya bersanad, bersambung kepada Rasulullah SAW melalui para alim ulama yang betul-betul memiliki sanad yang muttasil kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah pengetahuan dan kefahaman dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan polemik ini kita menjadi sadar, kembali memperbaiki diri, bahwasanya siapapun dia, dari manapun ras dan golongannya, keturunan siapapun dia, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Karena kita ini sama-sama keturunan Bani Adam. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.